Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.3.A.9 Pendidikan Guru Penggerak dengan fasilitator adalah Dr. Anda Hirnawati, MPD. Kita ingat kembali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidik ibarat seorang petani dan pendidikan yang berhamba pada anak. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk asas pendidikan menggunakan asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Selain itu dikenal dengan trisentra pendidikan yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Peran dan nilai guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak ada 5, yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Sedangkan untuk peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini guru penggerak secara sadar menguatkan profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai peran guru penggerak dalam dirinya demi menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada siswa yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak sebagai modal awal untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Disinilah untuk visi dari guru penggerak. Mewujudkan siswa yang berkompetensi global, berprofil pelajar Pancasila, dan berwawasan lingkungan melalui pendidikan yang berpihak kepada anak. Guru di sekolah kami yakin untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar agar terwujud profil pelajar Pancasila dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekolah saya percaya bahwa murid adalah bibit masa depan dan mengutamakan pembelajaran bermakna bagi siswa. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, perlu adanya perubahan positif terkait dengan budaya di sekolah yang dilakukan secara kolaborasi dan komitmen bersama dengan warga sekolah serta stakeholder. Salah satu manajemen pengelolaan perubahan positif dilakukan dengan pendekatan IA, Inquiry Apresiatif. Inquiry Apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan, dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. IA juga menggunakan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Inquiry apresiatif mengembangkan perilaku suatu sekolah melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja, di mana arti kata bagja adalah bahagia. B, yaitu buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. Kemudian G, gali mimpi. C, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mengefektifkan model pembelajaran problem-based learning (PBL) untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Di mana tahapan untuk buat pertanyaan utama yaitu
Apa yang harus saya lakukan untuk mengefektifkan model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa? Tindakan yang saya ambil yaitu yang pertama, secara mandiri membaca literatur yang berkaitan dengan model pembelajaran PBL. Yang kedua, secara mandiri membaca literatur kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa, melakukan wawancara dan memberikan angket tentang hal positif yang ada pada diri siswa. Yang ketiga, sharing pengalaman dengan teman sejawat dan komunitas tentang PBL. Kemudian, tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah atau komunitas yang sudah melaksanakan model pembelajaran PBL? Yang kedua, aktivitas apa saja yang membuat siswa dapat meningkatkan kemampuan literasi matematisnya? Yang ketiga, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mengefektifkan PBL untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Tindakan yang saya ambil, yang pertama adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa, baik melalui wawancara, lewat grup WA atau Telegram studi literatur. Yang kedua, melakukan wawancara atau survei tentang aktivitas pembelajaran yang menarik dan siswa lebih antusias. Kemudian yang ketiga, melakukan wawancara dan bersikap terbuka pada siswa untuk menggali potensi yang ada pada siswa agar saat pembelajaran bisa muncul dan berkembang dengan baik. Tahapan yang ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaan yang saya ajukan adalah, apakah kemampuan literasi matematis siswa meningkat dengan efektifnya pelaksanaan PBL? Yang kedua, apakah siswa merasa senang dan antusias selama proses pembelajaran? Yang ketiga, apakah siswa lebih berani untuk bertanya dan percaya diri mempresentasikan hasil diskusi? Tindakan yang saya ambil adalah yang pertama adalah mengumpulkan informasi, sikap, dan respon siswa pada pembelajaran dengan wawancara dan angket. Membuat daftar kemampuan dan keterampilan baru yang diperoleh siswa. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru sebagai pamong siswa. Jabarkan rencana. Tahapan selanjutnya itu pertanyaannya, bagaimana tahapan proses pembelajaran model PBL yang efektif dan interaktif? Bagaimanakah membuat kemasan LKPD yang memuat literasi matematis sehingga menarik siswa? Apa langkah terobosan yang bisa saya lakukan untuk menguatkan praktek di kelas? Sedangkan untuk tindakannya adalah membuat daftar tahapan model PBL yang efektif dan menarik dari studi literatur dan berdialog dengan teman sejawat atau siswa. Berdialog dengan teman sejawat dan siswa tentang tampilan LKPD yang digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan PowerPoint dalam orientasi permasalahan yang berkaitan dengan literasi matematis. Yang tahapan terakhir adalah atur eksekusi, yaitu pertanyaannya, siapa saja yang terlibat saat saya menerapkan model pembelajaran PBL agar berjalan secara efektif dan dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Tindakannya, kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana strategi pengelolaan kelas saat pembelajaran PBL agar kemampuan literasi matematis meningkat dan siswa merasa senang serta antusias. Selain itu, siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang tindakannya adalah yang pertama, melakukan pemetaan kekuatan misalkan siswa sebagai target perubahan, mengajak rekan guru menjadi observer, meminta bantuan tenaga kependidikan untuk membantu dokumentasi saat proses pembelajaran, dan berdialog dengan kepala sekolah. Yang kedua, melakukan analisis ketercapaian visi dan refleksi terhadap proses pembelajaran sehingga bisa dilakukan perbaikan tahap selanjutnya. Yang ketiga, melakukan umpan balik dari hasil wawancara dan angket siswa. Demikianlah koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 tentang visi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.